Inilah persiapan menuju pementasan repertoar Gandamayu, sebuah lakon tentang ujian kepatuhan dan kesetiaan perempuan sebagai seorang istri. Dewa Shiwa menguji kesetiaan istrinya Dewi Uma, lalu murka dan mengutuknya menjadi raksasa Durga. Pementasan ini dipersembahkan kelompok teater eksperimental asal Yogyakarta, Teater Garasi. Repertoar Gandamayu adalah adaptasi dari novel Gandamayu yang merupakan interpretasi dari kisah mitologi Mahabharata. Aktris dan sutradara Ine Febrianti turut membintangi repertoar Gandamayu. Ine akan berperan sebagai Dewi Uma atau Durga. Pementasan dengan tema persembahan bagi perempuan, ibu sejati langit dan bumi ini akan dikemas dalam balutan teater kontemporer dan konsep yang modern. Repertoar Gandamayu dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta tanggal 4 dan 5 September 2012. Tim Liputan Kompas TV. Halo saudara, hidup tanpa kesenian adalah hidup yang membosankan. Seni memberikan warna dan membuat hidup lebih bermakna. Nah, untuk dialog kali ini kita akan membincangkan sebuah pementasan repertoar Gandamayu yang merupakan interpretasi dari kisah mitologi Mahabharata. Dan kisah ini juga diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama yaitu Gandamayu. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan penulis novel Gandamayu yaitu sastrawan dan jurnalis Putu Fajar Arcana. Kemudian saya juga sudah bersama dengan sutradara dari repertoar Gandamayu Mas Gunawan Maryanto dan salah satu pemeran utama yaitu Ayu Laksmi. Halo, apa kabar semuanya? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dalam dialog kali ini dan pastinya antusias ya dengan pementasan yang akan sudah datang sebentar lagi. Mungkin kita ke Mas Chan dulu. Bisa diceritakan Gandamayu itu sebetulnya apa, Mas? Kalau dideskripsikan Gandamayu sebenarnya dia pengertiannya secara harafiah diartikan sebuah kuburan hutan lebat yang angker. Itu kalau deskripsi dari sisi secara harfiahnya. Secara harfiah diartikan begitu. Cuman di situ ada sisi-sisi ambigunya. Kalau di dalam tradisi-tradisi Bali, ganda itu artinya bau, dan mayu itu artinya sebenarnya harum sebenarnya. Jadi sebenarnya sesuatu kuburan yang berbau harum sesungguhnya. Disitulah ambigu letaknya. Padahal dalam memori-memori kolektif kita itu kan hidup ada ketakutan-ketakutan tentang sebuah wilayah yang angker, hutan lebat, kuburan berbau mayat ya. Tapi di sisi lain diartikan sebagai sesuatu yang suci. Sebenarnya ambigunya di situ. Jadi Gandamayu itu kalau dalam kisah ini memang mendeskripsikan sebuah wilayah di mana beberapa orang terutama perempuan mengalami sebuah tragedi dalam hidup mereka. Dan dalam hal ini adalah istri dari Dewa Siwa yaitu Uma ya. Dan beberapa perempuan lain ya. Jadi ini adalah mengangkat perempuan dalam mitologi. Nah, Mas Gunawan Maryanto sendiri sebagai sutradara, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya terlibat dalam mementaskan dari cerita Gandamayu ini, Mas? Awalnya ketika itu Beli Chan baru saja meluncurkan novelnya yang pertama ini Gandamayu, dan kemudian tiba-tiba saja setelah saya ngobrol-ngobrol dikit lah dengan Beli Chan, kan saya pesan bukunya Beli gitu kan. Terus kemudian berapa lama setelah itu Beli Chan, gimana kalau ini dipintaskan, kira-kira gimana? Menurut saya sih asik juga kalau dipintaskan. Kebetulan juga saya sendiri cukup akrab ya dengan cerita Gandamayu ini, karena ini merujuk pada mitologi yang masih hidup di Jawa maupun di Bali, sehingga segera kemudian respon saya adalah ya mari kita coba saja bikin sesuatu dari Gandamayu ini. Kebetulan Teater Garasi pada tahun 2001 pernah juga mengangkat satu pertunjukan judulnya Waktu Batu. Salah satu rujukannya adalah Kidung Sudamala, yaitu kisah tentang Gandamayu ini. Nah, sebagai seorang perempuan ya, ini kan menarik ya Mbak Ayu, bagaimana sosok perempuan dalam mitologi. Apakah itu juga yang menjadikan Mbak Ayu tertarik untuk terlibat dalam pementasan kali ini? Sebenarnya kalau dari kisah, saya sempat membaca bukunya Beli Chan bahwa selalu menarik kalau dari sisi perempuan jika yang diangkat itu adalah masalah kesetiaan ya. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa perempuan akan melakukan apapun juga untuk kesetiaannya.
dan masih juga disangsikan oleh para pria, Lelaki. kan begitu yang pada umumnya terjadi. Dari segi kisah sangat sangat bagus. Sebagai perempuan saya memandang, dan kalau tertarik dalam bergabung kontribusi dalam lakon Gandamayu ini, sebenarnya saya sendiri pada saat awal Bli Chan untuk memberikan tawaran untuk ikut dalam pementasan ini, saya agak ragu dengan kapasitas saya, terutama karena saya belum pernah bermain teater. Tetapi saya mengatakan pada Bli Chan, oke, saya coba, tetapi nanti jika di tengah jalan dianggap saya tidak mampu, jangan sungkan-sungkan untuk memecat saya. Berjalan bagus ya, Mas. mungkin Mas Gunawan. Nah, berkat pengalaman bimbingan pertama, dari director, ya, pengalaman pertama bermain teater ya. Kemudian karena memang ceritanya, pastinya karena tertarik kepada ceritanya juga Ceritanya, gitu. ya. Pengalaman pertama ini seperti apa, Mbak? Kenapa? Pengalaman pertama ini seperti apa? Seperti apa? Wah, saya takutnya nanti awalnya malu-malu terus jadi ketagihan, itu yang saya khawatirkan. Mas Gunawan yang kerepotan nanti kalau saya ketagihan. Jadi saya terima kasih karena bimbingan dari director, terutama Mas Gunawan, sangat kooperatif dari Teater Garasi. Jadi saya banyak sekali merasa tersesat di tengah jalan pada saat berproses. Setiap menit saya menanyakan apakah saya benar gitu, make sure apakah saya benar apa yang saya lakukan ini, untuk emosi dan juga gestur dan juga Perannya sebagai power. apa, Mbak Ayu Laksmi? Saya sebagai Kalika. Kalika itu adalah followers abdinya Durga, seorang raksasa yang patuh. Kena kutuk juga saya, dan karena membunuh suami saya dan 34 orang lainnya. Karena masalah kesetiaan itu juga. Cantik-cantik menjadi raksasa nih perannya, raksasa yang juga menyeramkan rupanya ya, Mas Gunawan. Mas Gunawan. Seperti apa pengalaman yang mengarahkan Mbak Ayu Laksmi ini? Mbak Ayu Laksmi luar biasa ya. Saya sendiri juga pernah beberapa kali nonton pertunjukannya Mbak Ayu Laksmi. Maka ketika Bli Chan bilang, ini Mbak Ayu Laksmi bisa terlibat, saya suka gitu kan, karena barangkali mungkin Mbak Ayu belum punya pengalaman dengan teater, tapi bagi saya sih Mbak Ayu seorang performer yang bagus, gitu kan. Sama saja seorang penyanyi dengan seorang aktor itu tinggal kemudian berbeda medium aja yang kurang lebih sama lah gitu kan, prinsip-prinsip dasarnya, sehingga tidak terlalu susah juga buat Mbak Ayu untuk masuk ke pertunjukan ini. Ada alasan khusus untuk Mas Chan sendiri meminta Mbak Ayu Laksmi yang tampil di repertoar ini? Mungkin jauh sebelum novel ini ditulis kali ya. Saya mengagumi Mbak Ayu sebagai seorang performer yang disebut oleh Mas Gunawan tadi. Jadi kalau sudah di atas panggung, saya suka lupa yang lain-lain. Jadi pikirannya selalu ke Mbak Ayu, fokus gitu. Dari situ saya melihat bahwa ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang dimiliki oleh Ayu Laksmi. Dalam seluruh pementasannya pasti Mbak Ayu ini ada nyanyian, tari, ada unsur-unsur teatrikalnya di dalamnya gitu. Di perbincangan seputar teater Gandamayu setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami. Mengenal budaya Indonesia lewat seni bela diri tradisional. Tanta Ginting mendatangi satu daerah ke daerah lainnya. Di Tarung, Tante akan mencoba untuk mengenal Indonesia melalui seni bela diri. Tarung, New Season, setiap Senin jam 9 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Yang pas buat Anda setelah seharian beraktivitas. Bersama saya Raditya Dika dan komik-komik Indonesia hanya di Komik Action. Mereka berkumpul dan siap menghibur. Saya serius sama kamu, pacaran yuk. Tidak. Udah kita belanja yuk. Yuk, dia bilang gitu. Komik Action. Kompas, Inspirasi Indonesia. Nih, bawa. Enggak ah. Buat jaga-jaga. Aduh, Mama. Bukan itu cara atasi flu, nak. Yang betul minum Prokol. Betul kata Mama. Prokol sudah betul. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul minum Prokol. Ah, Mama betul. Prokol udah betul.
kemana aja dulu. Pergi aja. Pergi aja. Kenapa bingung? Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membincangkan seputar pementasan repertoar Gandamayu. Nah, Mas Chan, sebenarnya misi apa sih yang Mas Chan usung dalam menulis novel Gandamayu ini? Gitu. Tadi kita bicara soal mitologi perempuan, apa yang hendak disampaikan? Pertanyaannya berat ini. Harus ada visi misi loh ini. Yang pertama ini berangkat dari keinginan saya menghidupkan kembali mitologi-mitologi yang barangkali banyak sekali memiliki filosofi-filosofi hidup yang barangkali juga berguna di dalam kehidupan kita sekarang. Tentu mitologi tidak bisa diambil begitu saja lalu diangkat dalam keseharian sebagaimana adanya, tetapi dia harus membutuhkan satu proses transformasi, proses tafsir ulang, sehingga nilai-nilai filosofi yang ada di dalamnya menjadi konteks dengan kehidupan kita sekarang. Nah, Gandamayu mencoba dengan mitologi ini, terutama mitologi tidak bisa diambil begitu saja lalu diangkat dalam keseharian sebagaimana adanya, tetapi dia harus membutuhkan satu proses transformasi, proses tafsir ulang, sehingga nilai-nilai filosofi yang ada di dalamnya menjadi konteks dengan kehidupan kita sekarang. Nah, Gandamayu mencoba dengan mitologi ini, terutama dalam isu-isu tadi yang disebut Mas Gunawan tentang perempuan. Ya. Di satu sisi saya mengagumi ibu saya di kampung, walaupun dalam kisah ini dia tidak masuk di dalam penceritaan, cuman representasi dari perempuan adalah semua ibu saya sebenarnya. Walaupun bapak yang mengambil peran menceritakan tentang mitologi ini kepada saya, tetapi ada hal yang selalu membuat saya kagum sama ibu dan perempuan khususnya. Nah, isu perempuan saya kira belakangan memang menjadi sesuatu yang sangat seksi untuk diperbincangkan, ya. Terutama soal-soal bagaimana perempuan selalu mengalami hal yang banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh laki-laki, bukan dalam pengertian ingin merebut sesuatu level yang sama dengan laki-laki, tetapi ada hal-hal yang dominasi lelaki dalam banyak hal, termasuk dalam mungkin ya regulasi-regulasi kita sekarang itu banyak sekali laki-laki yang menciptakan sehingga perempuan tidak punya hak suara di dalamnya. Itulah sebenarnya misi kalau kita ambil misi-misi kontekstual dari sekarang seperti itu. Nah, Mbak Ayu nih sebagai perempuan ya, tadi Mas Chan bicara tentang bagaimana perempuan itu sulit untuk punya otonomi bahkan untuk dirinya sendiri ya, termasuk konteks kesetiaan tadi. Setelah melalui proses pelatihan untuk pementasan ini, apa sih yang Mbak Ayu dapatkan sebagai seorang perempuan gitu? Saya pikir dari basic dari kisah kemudian berproses, ada sedikit harapan bahwa mungkin setelah nanti sama-sama kita akan saksikan baik pria dan wanita, mungkin ini akan ada good message, apalagi quote-nya ini dedikasi untuk perempuan, ibu sejati langit dan bumi. Itu luar biasa sekali ya. Dari judulnya aja sudah sedikit menggetarkan, bukan hanya untuk kaum wanita, tetapi juga pria mungkin akan tergetar dengan. Mudah-mudahan dengan nanti harapan saya sebagai perempuan, khususnya message yang ditujukan kepada kaum pria untuk lebih mencintai para wanita di sekitarnya, entah itu bakti kepada ibu dan juga lebih mencintai istri dan juga anak-anak begitu. Jadi juga perlakuan-perlakuan dalam kehidupan sosial kepada kaum wanita, misalnya ada yang berdiri di pinggir jalan lebih dari jam 12 malam, tidak dilakukan sewenang-wenang, tetapi malah pria untuk ikut menjaga begitu.
kira-kira? Memberikan perlindungan tidak hanya kepada orang-orang dekat ya, tapi kepada siapapun. Pada siapapun. Ya, hubungan manusia-manusia yang harmonis. Demikianlah kira-kira. Gunawan, ini kan relatif singkat ya persiapan untuk teaternya ini. Sementara Mbak Ayu Laksmi posisinya di Bali ya. Kemudian Teater Garasi itu di Jogja. Ada juga Mbak Ine Febrianti ya yang posisinya di Jakarta. Nah, seperti apa nih menjembatani proses dari para pemain ini? Ya, yang pertama memang segera ketahuan bahwa prosesnya sangat singkat. Maka kemudian barangkali ini berbeda dengan proses-proses Teater Garasi sebelumnya yang penuh eksplorasi ya, karena kita punya barangkali rentang waktu yang cukup lebar untuk melakukan banyak eksplorasi. Ini tidak. Jadi memang di awal itu ketika kami mengiyakan tawaran dari Blitzan ini, memang kemudian segera kami harus membuat satu desain pertunjukan yang kokoh sejak awal. Bagaimana ruangnya, bagaimana teksnya, siapa saja yang main, dan kemungkinan pengadeganannya sudah kami gambar sejak awal. Setelah dari sana kemudian itu kami turunkan dalam latihan-latihan ya yang dibagi dalam 3 kali workshop untuk menjembatani ini pemain-pemain yang berbeda kota ini. Kita bagi dalam 3 kali workshop pertama, kedua, dan ketiga. Ini masih berlangsung workshopnya yang ketiga ini, sehingga memang proses latihan belum selesai. Barangkali masih banyak hal yang perlu dikejar ataupun berubah sampai nanti pada saat pertunjukan. Jadi kemudian gitu, jadi kita workshop seminggu gitu di Jogja, Mbak Ayu datang, kemudian ini datang, kita bertemu seluruhnya di Jogja, gondok lagi, ketemu lagi di workshop kedua, dan ini workshop ketiga. Nah, Mbak Ayu ini kan akan menyanyikan lagu juga ya pada pementasan nanti. Bisa dikasih sedikit teasernya mungkin bagi para penonton di rumah gitu? Bisa dengan senang hati. Mari kita dengarkan. Perlu Sahadewa. Bisa dipilih yang mana yang lebih cocok sebagai Sahadewa? Sedikit aja. Sedikit ya. aja. Ini bagian akhir. Icip-icip. Aku adalah penjaga yang tak ternamakan dari sebuah taman yang menyedihkan. Di sini ku nantikan sodamalaku, ia akan datang bagai matahari, membakar seluruh kegelapanku. Di Gandamayu aku kan berdiam selamanya. Wow, luar biasa. Sekarang saya tahu kenapa memang Mas Putu Fajar Arcana kekeh harus Mbak Ayu Laksmi yang tampil. Nah, untuk lirik lagu tadi yang menulis siapa, Mas? Mas Gunawan. Mas Gunawan Marianto. Bisa dikisahkan sedikit mungkin ini lirik lagunya tentang apa? Kalau ini memang lagu terakhir ya. Dan kebetulan yang dinyanyikan tadi itu diciptakan juga Kalika. Untuk Kalika. Dan itu salah satu lirik yang baru, tambahan juga ketika Mbak Ayu bergabung, kemudian segera muncul ide untuk menambah lirik lagi khusus untuk dinyanyikan Mbak Ayu. Itu cerita tentang ketika Kalika kemudian ditinggalkan Durga di Gandamayu. Durga sudah diruat, kembali ke wujud asalnya, tapi Kalika belum juga dapat tiket untuk pulang keluar dari Gandamayu. Nah, kemudian dia menyanyi untuk menggambarkan suasana hatinya, kesedihan hatinya. Tinggal sendiri di Gandamayu. Nah, sosok Kalika ini sendiri juga menarik ya. Mungkin Mas yang bisa cerita lebih jauh tentang sosok Kalika ini. Saya kira dalam novel dan pementasan ini memang salah satu plot tokoh utama, ya? yang besar dikisahkan memang tentang Kalika ya. Bagaimana pesan dari kisah itu menekankan pada sisi perempuannya. Jadi ada perempuan yang sudah berhasil melewati sebuah ujian, lalu kemudian hukuman dan disucikan kembali menjadi perempuan aslinya sebagai dewi. Ada perempuan lain yang masih tercecer di sebuah wilayah yang sebenarnya sudah berubah menjadi taman ya. Sudah berubah menjadi taman bunga, tetapi menyedihkan di dalamnya. Itu pesannya selalu perempuan ada yang ketinggalan di saat-saat sebagian perempuan sudah berangkat masih ke wilayah yang tertinggal disuci. juga. Gitu. Sayalah perempuan yang Baik, terima kasih, sukses untuk pementasannya.
Semoga juga Anda yang di rumah tidak ketinggalan untuk menyaksikan pementasan dari Gandamayu ini, dan semoga gairah berkesenian di negeri ini juga tidak pernah mati. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, saudara, itu tadi repertoar Gandamayu yang kini tampil ngepop dan persembahan bagi perempuan yang diadaptasi dari novel karya Putu Fajar Archana. Ya, dan tentu sangat tidak sabar ya untuk menyaksikan tanggal 4-5 September nanti. Iya, tertarik nih saya kayaknya untuk nonton. Tentu saja, dan untuk mencairkan suasana lagi, kita juga akan menghadirkan informasi dari arena olahraga. Dan kita akan coba tanyakan kepada Sakti Al-Fatah. Silakan.